Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan,
Gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat.
Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali.
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Gempa magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 20 Agustus pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa berpusat di 14 km tenggara Kabupaten Bekasi yang ada di kedalaman 10 km. Adapun dari gambar yang disampaikan oleh BMKG, pusat gempa ada di darat. Gempa Bekasi ini dilaporkan terasa hingga wilayah Jakarta
kemudian wilayah Bogor hingga Purwakarta. Namun di wilayah Purwakarta hanya terasa selama beberapa detik saja. Sementara untuk di wilayah Bogor, gempa dilaporkan terasa cukup besar hingga menggoyangkan lampu dan juga barang yang ada di rumah. Sementara itu, gempa Bekasi ini juga berdampak langsung pada operasional kereta rel listrik atau KRL rute Jakarta-Bogor. Seorang penumpang melaporkan bahwa kereta yang ditumpangi berhenti mendadak sebelum memasuki stasiun Depok. Guncangan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Tangerang ini memicu respons cepat dari sejumlah moda transportasi untuk memastikan keselamatan penumpang. Adapun imbas dari gempa tersebut, pihak KRL juga menunggu hingga jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 yang mengguncang wilayah Bekasi dirasakan oleh warga perumahan Harvest City, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Seorang ibu rumah tangga bernama Leni Malau mengatakan gempa dirasakannya saat dirinya sedang berada di kamar saat sedang bermain handphone. Terkait dengan gempa tersebut, ibu dua anak itu langsung berteriak dan beranjak keluar rumah. Hal yang sama juga dirasakan oleh warga sekitar. Banyak dari mereka yang sedang bersantai di dalam rumah saat gempa terjadi. Kemudian setelah gempa terjadi, dilaporkan bahwa getaran gempa ini berlangsung cepat, kurang lebih 1 menit. Setelah dirasa aman, warga yang keluar rumah kemudian memilih masuk kembali ke dalam rumahnya masing-masing. Adapun sejauh ini Tribuners bahwa BMKG ataupun pemerintah setempat belum melaporkan terkait dengan dampak dari gempa yang terjadi di Bekasi. Untuk tegaskan kembali Tribuners bahwa gempa bumi ini berkekuatan magnitudo 4,9
berpusat di 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gempa terjadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km dan berpusat di darat. Adapun informasi ataupun data ini masih nanti akan terus diperbarui lagi oleh BMKG, dan sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan ataupun korban jiwa. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan juga mengikuti arahan dari pihak berwenang. Terkait dengan gempa bumi ini, selain memicu kepanikan warga di perumahan ataupun di perkantoran, gempa juga berdampak langsung pada operasional kereta rel listrik atau KRL rute Jakarta-Bogor. Seorang penumpang bernama Frisky mengatakan bahwa kereta yang ditumpanginya berhenti mendadak sebelum memasuki stasiun Depok. Adapun terkait dengan gempa ini juga pihak KRL menghentikan operasional kereta mereka sementara waktu sembari menunggu jalur aman untuk dilintasi kembali. Dilaporkan Tribuners bahwa getaran gempa tidak hanya dirasakan oleh warga di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya, tapi juga dirasakan hingga Jakarta, Bogor, hingga Purwakarta. Pada Rabu 20 Agustus pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa berpusat di 14 km tenggara Kabupaten Bekasi yang ada di kedalaman 10 km. Adapun dari gambar yang disampaikan oleh BMKG, pusat gempa ada di darat. Gempa Bekasi ini dilaporkan terasa hingga wilayah Jakarta, kemudian wilayah Bogor hingga Purwakarta. Namun di wilayah Purwakarta hanya terasa selama beberapa detik saja. Sementara untuk di wilayah Bogor, gempa dilaporkan terasa cukup besar hingga menggoyangkan lampu dan juga barang yang ada di rumah. Sementara itu, gempa Bekasi ini juga berdampak langsung pada operasional kereta rel listrik atau KRL rute Jakarta-Bogor. Seorang penumpang melaporkan bahwa kereta yang ditumpangi berhenti mendadak sebelum memasuki stasiun Depok. Guncangan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Tangerang ini memicu respons cepat dari sejumlah moda transportasi untuk memastikan keselamatan penumpang. Adapun imbas dari gempa tersebut, pihak KRL juga menunggu hingga jalur aman untuk dilintasi kembali. Dirasakan oleh warga perumahan Harvest City, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Seorang ibu rumah tangga bernama Leni Malau mengatakan gempa dirasakannya saat dirinya sedang berada di kamar saat sedang bermain handphone. Terkait dengan gempa tersebut, ibu dua anak itu langsung berteriak dan beranjak keluar rumah. Hal yang sama juga dirasakan oleh warga sekitar. Banyak dari mereka yang sedang bersantai di dalam rumah saat gempa terjadi. Kemudian setelah gempa terjadi, dilaporkan bahwa getaran gempa ini berlangsung cepat, kurang lebih 1 menit. Setelah dirasa aman, warga yang keluar rumah kemudian memilih masuk kembali ke dalam rumahnya masing-masing. Adapun sejauh ini Tribuners bahwa BMKG ataupun pemerintah setempat belum melaporkan terkait dengan dampak dari gempa yang terjadi
di Bekasi. Untuk ditegaskan kembali Tribuners bahwa gempa bumi ini berkekuatan magnitudo 4,9 berpusat di 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gempa terjadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km dan berpusat di darat. Adapun informasi ataupun data ini masih nanti akan terus diperbarui lagi oleh BMKG, dan sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan ataupun korban jiwa. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan juga mengikuti arahan dari pihak berwenang. Terkait dengan gempa bumi ini, selain memicu kepanikan warga di perumahan ataupun di perkantoran, gempa juga berdampak langsung pada operasional kereta rel listrik atau KRL rute Jakarta-Bogor. Seorang penumpang bernama Frisky mengatakan bahwa kereta yang ditumpanginya berhenti mendadak sebelum memasuki stasiun Depok. Adapun terkait dengan gempa ini juga pihak KRL menghentikan operasional kereta mereka sementara waktu sembari menunggu jalur aman untuk dilintasi kembali. Dilaporkan Tribuners bahwa getaran gempa tidak hanya dirasakan oleh warga di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya, tapi juga dirasakan hingga Jakarta, Bogor, hingga Purwakarta. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Gempa magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 20 Agustus pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa berpusat di 14 km tenggara Kabupaten Bekasi yang ada di kedalaman 10 km. Adapun dari gambar yang disampaikan oleh BMKG, pusat gempa ada di darat. Gempa Bekasi ini dilaporkan terasa hingga wilayah Jakarta, kemudian wilayah Bogor hingga Purwakarta. Namun di wilayah Purwakarta hanya terasa selama beberapa detik saja. Sementara untuk di wilayah Bogor, gempa dilaporkan terasa cukup besar hingga menggoyangkan lampu dan juga barang yang ada di rumah. Sementara itu, gempa Bekasi ini juga berdampak langsung pada operasional kereta rel listrik atau KRL rute Jakarta-Bogor. Seorang penumpang melaporkan bahwa kereta yang ditumpangi berhenti mendadak sebelum memasuki stasiun Depok. Guncangan terasa hingga wilayah Jakarta dan juga Tangerang ini memicu respons cepat dari sejumlah moda transportasi untuk memastikan keselamatan penumpang. Adapun imbas dari gempa tersebut, pihak KRL juga menunggu hingga jalur aman untuk dilintasi kembali. Dirasakan oleh warga perumahan Harvest City, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat.
Seorang ibu rumah tangga bernama Leni Malau mengatakan gempa dirasakannya saat dirinya sedang berada di kamar saat sedang bermain handphone. Terkait dengan gempa tersebut, ibu dua anak itu langsung berteriak dan beranjak keluar rumah. Hal yang sama juga dirasakan oleh warga sekitar. Banyak dari mereka yang sedang bersantai di dalam rumah saat gempa terjadi. Kemudian setelah gempa terjadi, dilaporkan bahwa getaran gempa ini berlangsung cepat, kurang lebih 1 menit. Setelah dirasa aman, warga yang keluar rumah kemudian memilih masuk kembali ke dalam rumahnya masing-masing. Adapun sejauh ini Tribuners bahwa BMKG ataupun pemerintah setempat belum melaporkan terkait dengan dampak dari gempa yang terjadi di Bekasi. Untuk ditegaskan kembali Tribuners bahwa gempa bumi ini berkekuatan magnitudo 4,9 berpusat di 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gempa terjadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km dan berpusat di darat. Adapun informasi ataupun data ini masih nanti akan terus diperbarui lagi oleh BMKG dan sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan ataupun korban jiwa. Masyarakat pun diimbau. Warga di wilayah Bekasi dan sekitarnya dikejutkan dengan getaran gempa dengan magnitudo 4,9 yang terjadi pada Rabu 20 Agustus pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa ini berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Dan untuk mengetahui situasi terkini di wilayah kota Bekasi, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bekasi, ada Randy Rutama di sana. Selamat malam Randy. Untuk tetap waspada. Selamat malam Mbak Siska. Baik, Randy bisa disampaikan bagaimana dengan situasi terkini di sana pasca gempa? Apakah warga sempat kembali merasakan gempa susulan atau hanya ada sekali gempa di sana, Randy? Ya, baik. Terima kasih rekan Siska dan selamat malam Tribuners dimanapun kalian berada. Di mana saya melaporkan tepat pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 yang seperti diketahui memang beberapa dari warga khususnya di wilayah kota Bekasi ada yang mengaku mengalami gempa dan juga ada yang mengaku tidak merasa atau tidak mengalami gempa. Dan menurut dari pengakuan beberapa warga, yang pertama di kawasan Kecamatan Bekasi Utara, ada beberapa warga yang mengaku terasa getaran gempa, namun gempanya ini tidak berlangsung lama, hanya lebih kurang 3 sampai 6 detik. Dan gempa tersebut juga diungkapkan oleh sejumlah warga di kawasan Kecamatan Bekasi Utara tidak sampai merusak bangunan atau merusak rumah di sekitar Kecamatan Bekasi Utara. Dan berbeda hal ya dengan warga yang saya datangi saat ini di kawasan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, yang dimana mereka sejak tadi sekira pukul jam 7 malam hingga saat ini sekira pukul 21.06 waktu Indonesia Barat mengaku tidak mengalami gempa sedikit pun atau getaran sedikit pun. Mereka hanya terasa seperti normal pada umumnya dan tidak terlihat warga di sekitar Kecamatan Bekasi Timur ini nampak gegabah atau panik karena adanya gempa. Dan diketahui juga menarik ke belakang menurut pengakuan dari warga di Kecamatan Bekasi Utara yang mengatakan bahwa gempa sudah mulai terjadi, yakni sekira pukul 19.30 atau sekira pukul 19.48 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu Siska yang bisa dilaporkan terkini. Baik. Jadi Randy untuk mengulas kembali bahwa gempa juga dirasakan oleh warga di wilayah kota Bekasi dan sejauh ini belum ada laporan mengenai kerusakan ataupun korban luka akibat gempa, begitu ya Randy ya? Ya, baik. Benar rekan Siska, tidak ada laporan
bangunan rusak atau rumah rusak atau hal serupa akibat gempa. Namun bisa ditegaskan atau bisa dikonfirmasi bahwa ada beberapa warga di beberapa wilayah di Kota Bekasi yang justru mengaku terjadi gempa, namun ada juga beberapa warga di Kota Bekasi yang justru mengaku tidak mengalami gempa. Mungkin itu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Randy Rutama melaporkan terkait dengan situasi pasca gempa di wilayah Kota Bekasi. Selamat bertugas kembali. Mas, dengan Mas siapa namanya Mas? Saya Johan. Mas Johan, tadi kerasa gempa nggak Mas di sini? Tadi sih nggak kerasa, soalnya saya lagi di motor. Tapi karena saya pulang waktu itu pulang kerja pakai headset, terus tiba-tiba orang rumah nelponin, terus saya angkat, ternyata katanya gempa kerasa nggak sih? Berarti tahunya bukan dari dirasain Mas, tapi dari orang lain Mas? Ya, tahunya dari orang lain, tahunya dari informasi keluarga sih yang di rumah. Itu sekitar jam berapa Mas? Katanya? Sekitar jam tujuan atau? Jam 7, jam setengah 8 lah. Jam setengah 8 lah. Oke, siap. Masih banyak Mas ya? Buset, kalau di RW ini lama saya juga kalau dari perawatan yang baru, buset aja dia. Atau mereka kan bilang, Pak Bos, kita Warga di wilayah Bekasi dan sekitarnya dikejutkan dengan getaran gempa dengan magnitudo 4,9 yang terjadi pada Rabu 20 Agustus pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa ini berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Dan untuk mengetahui situasi terkini di wilayah Kota Bekasi, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bekasi, ada Randy Rutama di sana. Selamat malam Randy. Untuk tetap waspada. Selamat malam, Mbak Siska. Baik, Randy bisa disampaikan bagaimana dengan situasi terkini di sana pasca gempa? Apakah warga sempat kembali merasakan gempa susulan atau hanya ada sekali gempa di sana, Randy? Ya, baik. Terima kasih rekan Siska dan selamat malam Tribuners dimanapun kalian berada. Di mana saya melaporkan tepat pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 yang seperti diketahui memang beberapa dari warga khususnya di wilayah Kota Bekasi ada yang mengaku mengalami gempa dan juga ada yang mengaku tidak merasa atau tidak mengalami gempa. Dan menurut dari pengakuan beberapa warga, yang pertama dari di kawasan Kecamatan Bekasi Utara, ada beberapa warga yang mengaku terasa getaran gempa, namun gempanya ini tidak berlangsung lama, hanya lebih kurang 3 sampai 6 detik. Dan gempa tersebut juga diungkapkan oleh sejumlah warga di kawasan Kecamatan Bekasi Utara tidak sampai merusak bangunan atau merusak rumah di sekitar Kecamatan Bekasi Utara. Dan berbeda hal ya dengan warga yang saya datangi saat ini di kawasan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, yang dimana mereka sejak tadi sekira pukul jam 7 malam hingga saat ini sekira pukul 21.06 waktu Indonesia Barat mengaku tidak mengalami gempa sedikit pun atau getaran sedikit pun. Mereka hanya terasa seperti normal pada umumnya dan tidak terlihat warga di sekitar Kecamatan Bekasi Timur ini nampak gegabah atau panik karena adanya gempa. Dan diketahui juga menarik ke belakang menurut pengakuan dari warga di Kecamatan Bekasi Utara yang mengatakan bahwa gempa sudah mulai terjadi, yakni sekira pukul 19.30 atau sekira pukul 19.48 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu Siska yang bisa dilaporkan terkini.
Baik, jadi Randy untuk mengulas kembali bahwa gempa juga dirasakan oleh warga di wilayah Kota Bekasi dan sejauh ini belum ada laporan mengenai kerusakan ataupun korban luka akibat gempa, begitu ya Randy ya? Ya, baik. Benar rekan Siska, tidak ada laporan bangunan rusak atau rumah rusak atau hal serupa akibat gempa. Namun gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 20 Agustus malam. Guncangan ini juga terasa hingga wilayah Cianjur, Jawa Barat di kawasan Puncak. Warga berhamburan keluar rumah dan juga hotel. Dilaporkan bahwa getaran gempa tersebut terasa sangat kencang di bangunan bertingkat di kawasan Cianjur. Meski begitu, getaran hanya terasa beberapa detik saja. Selain di wilayah Cianjur, gempa juga dirasakan di wilayah Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang satpam bernama Indra mengatakan bahwa saat gempa terjadi dirinya sedang berjaga di pos Satpol PP Balai Kota Bogor. Indra mengaku bahwa getaran gempa hanya dirasakan beberapa detik saja, namun hal tersebut menimbulkan kepanikan. Dikatakan oleh Indra bahwa kursi dan juga posko satpam di Balai Kota Bogor sampai bergetar. Untuk kita Tribuners, bahwa gempa ini terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat dan berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gempa dirasakan oleh warga di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang Selatan hingga Bogor, Jawa Barat. Dikutip dari akun X BMKG, gempa berada di 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui terkait dengan laporan rumah ataupun bangunan yang rusak serta korban jiwa ataupun korban luka yang ditimbulkan imbas gempa. Adapun tadi berdasarkan laporan dari wartawan di Kota Bekasi bahwa warga mengalami getaran gempa beberapa detik dan sempat menimbulkan kepanikan sebentar. Meski begitu, warga kemudian kembali melanjutkan aktivitasnya dan kembali ke rumah masing-masing. Adapun selain di wilayah Jakarta, Bekasi ataupun Bogor, warga Karawang bernama Azam juga turut merasakan gempa magnitudo 4,9. Dikatakan oleh Azam bahwa gempa ini dirasakan oleh orang tuanya dan juga dirinya. Dari beberapa komentar warganet di media sosial X, gempa bahkan terasa hingga wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Buset, kalau di RW ini mama saya bilang kalau dari Sarawak yang bangun, buset ini lagi. Atau makanya kita bilang, parpol, kita parpol. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners.
Buset, kalau di RW sini mama saya bilang kalau dari Sarawak ada yang bangun, buset aja jalan-jalan. Satu makanya saya bilang depan pos kita. Bapak, Pak Indra. Pak tadi sempat merasa gempa kah atau seperti apa, Pak? Oh iya, merasa cuma berapa detik merasa getarannya. Bapak lagi di mana, Pak, waktu gempa tadi? Posisi lagi di pos PP. Pos PP ya, Pak. Ada yang goyang-goyang sih, Pak, di bangunan di sini gitu? Yang kerasa di sini sih pas kita duduk nih, posisi sama ini goyang cuma sebentar gitu. Cuma sebentar ya? Ada dari lebih dari 5 detik, Pak? Ya kurang lebih 5 detik lah rasanya. Siap, Pak Indra, terus. Ya, sama-sama. Setelah diguncang gempa 4,9, dilaporkan ada gempa susulan berkekuatan magnitudo 2,1 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam unggahan di media sosial X, BMKG mengatakan gempa terjadi pada pukul 20.16 waktu Indonesia Barat. Adapun sebelumnya, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Adapun gempa pertama memiliki kekuatan magnitudo 4,9 dengan kedalaman 10 km. Dipastikan tidak ada potensi tsunami dalam gempa ini. Meskipun BMKG menyebut di gempa terjadi di wilayah Bekasi, namun getaran juga dirasakan oleh sejumlah warga Jakarta dan juga Tangerang Selatan. Selain itu juga dirasakan hingga Purwakarta dan juga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam siaran pers yang diterima pada Rabu malam, BMKG menyatakan dampak gempa bumi berdasarkan laporan dari masyarakat dirasakan paling keras di wilayah Bekasi dengan skala 3,4 mmi. Adapun di Purwakarta, Cikarang, dan Depok skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Jadi seakan-akan getaran seperti ada truk yang berlalu. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com di enclave area Bimasuci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain, seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Ya, Tribuners, baik bisa saya laporkan dari kawasan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan terkait dengan adanya gempa yang memang titiknya berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekitar pukul 19:54 waktu Indonesia Barat. Memang tadi dampak dari getaran gempa yang pusatnya atau terpusat di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memang cukup terasa di kawasan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Getarannya cukup terasa
warga juga yang berada di kawasan Polda Metro Jaya juga merasakan getaran gempa yang hanya beberapa detik saja memang. Namun membuat sejumlah warga agak sedikit panik dan langsung keluar dari dalam bangunan. Namun hingga saat ini memang tidak ada dampak apapun terkait dampak, maksud kami dampak bangunan roboh atau segala macamnya di kawasan Polda Metro Jaya ini, sehingga memang sekarang saat ini kondisinya sudah kondusif dan memang warga yang berada di kawasan Polda Metro Jaya ini sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa kembali begitu. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com di area Bimasuci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain, seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa bumi yang melanda Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Seorang satpam di Balai Kota Bogor bernama Indra mengatakan bahwa saat gempa terjadi dirinya sedang berjaga di pos Satpol PP Balai Kota Bogor. Dilaporkan oleh Indra bahwa getaran gempa hanya dirasakannya selama beberapa detik. Namun meski begitu, gempa menimbulkan kepanikan orang-orang yang ada di sekitar Balai Kota Bogor dan juga sekitarnya. Dikatakan oleh Indra bahwa kursi dan juga posko satpam di Balai Kota Bogor sampai bergetar. Menurut Indra, getaran hanya berkisar 5 detik saja. Pak Indra, Pak tadi sempat ngerasa gempa kah atau seperti apa, Pak? Oh iya, ngerasa cuma berapa detik terasa getarannya. Bapak lagi di mana, Pak, waktu gempa tadi? Posisi lagi di pos PP. Pos PP ya, Pak. Ada yang goyang-goyang sih, Pak, di bangunan di sini gitu? Yang kerasa di sini sih pas kita duduk nih, posisi sama ini goyang cuma sebentar gitu. Cuma sebentar ya? Ada dari lebih dari 5 detik, Pak? Ya kurang lebih 5 detik lah rasanya. Siap, Pak Indra, terus. Ya, sama. Ya, Tribuners, baik bisa saya laporkan dari kawasan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan terkait dengan adanya gempa yang memang titiknya berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 sekitar pukul 19:54 waktu Indonesia Barat. Memang tadi dampak dari getaran gempa yang pusatnya atau terpusat di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memang cukup terasa di kawasan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Getarannya cukup terasa. Warga juga yang berada di kawasan Polda Metro Jaya juga merasakan getaran gempa yang hanya beberapa detik saja memang. Namun membuat sejumlah warga agak sedikit panik dan langsung keluar dari dalam bangunan. Namun hingga saat ini memang tidak ada dampak apapun terkait dampak, maksud kami dampak bangunan roboh atau segala macamnya di kawasan Polda Metro Jaya ini, sehingga memang sekarang saat ini kondisinya sudah kondusif dan memang warga yang berada di kawasan Polda Metro Jaya ini sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa kembali begitu. Ya, Tribuners, baik bisa saya laporkan dari kawasan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan terkait dengan adanya gempa yang memang titiknya berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 sekitar pukul 19:54 waktu Indonesia Barat. Memang tadi dampak dari getaran gempa yang pusatnya atau terpusat di kawasan
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memang cukup terasa di kawasan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Getarannya cukup terasa. Warga juga yang berada di kawasan Polda Metro Jaya juga merasakan getaran gempa yang hanya beberapa detik saja memang. Namun membuat sejumlah warga agak sedikit panik dan langsung keluar dari dalam bangunan. Namun hingga saat ini memang tidak ada dampak apapun terkait dampak, maksud kami dampak bangunan roboh atau segala macamnya di kawasan Polda Metro Jaya ini, sehingga memang sekarang saat ini kondisinya sudah kondusif dan memang warga yang berada di kawasan Polda Metro Jaya ini sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa kembali begitu. Ya Mas, boleh diceritain Mas, tadi kan sempat ada gempa nih sedikit, Mas merasakan nggak sih Mas? Wah, tadi saya ngerasain gempa, Mas. Itu gimana ceritanya Mas? Mungkin pas lagi goyangnya gimana? Bisa diceritain? Saya lagi mau beli makan. Kebetulan kan mau pulang, mau beli makan dulu tuh. Kok kelayang-kelayang, saya bilang. Kok kelayang-kelayang? Apa vertigo saya kambuh ya gitu. Kebetulan saya punya vertigo memang gitu loh. Tapi kok orang-orang pada panik. Baru sadar lah saya, oh gempa tuh bukan kaki saya nggak kambuh gitu loh, gitu. Makanya saya jadi panik juga tadi gempa tuh, kok lumayan kerasa ya gitu loh. Terus tadi bisa diceritain nggak ngerasa ini berapa lama gitu Mas? Emang alhamdulillah cuma beberapa detik sih ya, cuma kayak sekitar 5 detikan doang sih saya ngerasa gitu. Makanya saya pikir kayak kambuh gitu loh, ternyata gempa. Tapi udah tahu informasinya gempanya, titik gempanya ada di mana Mas? Baru tahu sih tadi kan langsung ada di apa tuh, kebetulan di Metot gitu ya. Katanya sih Bekasi ya katanya. Oh, gitu. Oke Mas, terima kasih banyak. Oke. Ya Mas, boleh diceritain Mas, tadi kan sempat ada gempa nih sedikit, Mas merasakan nggak sih Mas? Wah, tadi saya ngerasain gempa Mas. Itu gimana ceritanya Mas? Mungkin pas lagi goyangnya gimana? Bisa diceritain? Saya lagi mau beli makan. Kebetulan kan mau pulang, mau beli makan dulu tuh. Kok kelayang-kelayang, saya bilang. Kok kelayang-kelayang? Apa vertigo saya kambuh ya gitu. Kebetulan saya punya vertigo memang gitu loh. Tapi kok orang-orang pada panik. Baru sadar lah saya, oh gempa tuh bukan kaki saya nggak kambuh gitu loh, gitu. Makanya saya jadi panik juga tadi gempa tuh, kok lumayan kerasa ya gitu loh. Terus tadi bisa diceritain nggak ngerasa ini berapa lama gitu Mas? Emang alhamdulillah cuma beberapa detik sih ya, cuma kayak sekitar 5 detikan doang sih saya ngerasa gitu. Makanya saya pikir saya kambuh gitu loh, ternyata gempa. Tapi udah tahu informasinya gempanya, titik gempanya ada di mana Mas? Baru tahu sih tadi kan langsung ada di apa tuh, kebetulan di Metot gitu ya. Katanya sih Bekasi katanya. Oh, gitu. Oke Mas, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ya Mas, boleh diceritain Mas, tadi kan sempat ada gempa nih sedikit, Mas merasakan nggak sih Mas? Wah, tadi saya ngerasain gempa Mas. Itu gimana ceritanya Mas? Mungkin pas lagi goyangnya gimana? Bisa diceritain? Saya lagi mau beli makan. Kebetulan kan mau pulang, mau beli makan dulu tuh. Kok kelayang-kelayang, saya bilang. Kok kelayang-kelayang? Apa vertigo saya kambuh ya gitu. Kebetulan saya punya vertigo memang gitu loh. Tapi kok orang-orang pada panik. Baru sadar lah saya, oh gempa tuh bukan Gempa magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 20 Agustus pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Dari hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa getaran gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo 4,7. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,52 lintang selatan dan 107,25 bujur timur atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada kedalaman 10 km. Adapun terkait dengan hal ini bahwa ada sesar yang naik dikatakan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Dalam pernyataannya mengatakan bahwa lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal dan dipicu oleh sumber gempa sesar naik busur belakang Jawa Barat. Adapun sesar naik busur belakang Jawa Barat atau West Java Back Arc Thrust adalah sistem sesar aktif yang membentang di utara Jawa Barat, termasuk wilayah di sekitar Bekasi dan Jakarta. Sesar ini merupakan bagian dari zona busur belakang atau back arc di utara Jawa dan aktivitasnya dapat memicu gempa bumi.
Dampak gempa bumi berdasarkan laporan dari masyarakat yang dirasakan di sejumlah wilayah, diantaranya ada yang merasa lampu dan juga jendela ataupun pintu yang bergoyang. Adapun selain di wilayah Bekasi, Jawa Barat, gempa juga dirasakan oleh warga di wilayah Cianjur, Tangerang, Pandeglang, kemudian Pelabuhan Ratu, Jakarta, wilayah sebagian kecil wilayah Bandung, Tangerang Selatan. Adapun sejauh ini belum ada laporan mengenai kerusakan akibat gempa bumi ataupun korban yang ditimbulkan akibat gempa bumi. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh terkait dengan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Buset, kalau di RT ini lama saya juga kalau dari masyarakat yang tahu, buset aja dia lagi. Buset, kalau di RT ini lama saya juga kalau dari masyarakat yang tahu, buset aja dia lagi. Buset, kalau di RT ini lama saya juga kalau dari masyarakat yang tahu, buset aja dia lagi. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,9 yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Ini tergolong dangkal dan juga dipicu oleh aktivitas sesar naik busur belakang Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan bahwa epicenter gempa berada di darat, tepatnya pada koordinat 6,52 lintang selatan dan 107,25 bujur timur, sekitar 19 km tenggara Kabupaten Bekasi, dengan kedalaman gempa tercatat 10 km. Menurut Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono, dalam keterangan resminya mengatakan bahwa dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar naik busur belakang Jawa Barat atau West Java Back Arc Thrust. BMKG mencatat bahwa gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah daerah di Bekasi. Intensitas getaran mencapai skala 3-4 mmi. Ini terasa nyata di dalam rumah hingga menyebabkan
sejumlah perabotan pecah, jendela bergoyang dan juga dinding yang berbunyi. Adapun meskipun dirasakan cukup luas, namun hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan. Getaran juga dirasakan di wilayah lain dengan intensitas beragam, seperti di Purwakarta, Cikarang, dan juga Depok. Ini tercatat dengan skala 3 mmi. Sementara untuk di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan juga Bekasi Timur, intensitas berada pada skala 2 hingga 3 mmi. Adapun di wilayah Tangerang, Pandeglang, Cianjur, dan Pelabuhan Ratu, serta Lebak, Banten, getarannya lebih ringan dengan skala 2 mmi. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan juga waspada terkait dengan kemungkinan gempa susulan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak termakan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bang, izin, tadi kan ada gempa Bang di Bekasi. Yang Abang rasakan di Depok seperti apa Bang? Ya, goyang-goyang aja sedikit sih, nggak terlalu kencang sih gempanya. Pas kejadian Abang lagi ngapain Bang? Tadi lagi nunggu order begini. Itu getarannya lama nggak sih Bang? Caranya nggak terlalu lama, kira-kira berapa detik tadi ya? Cepet gitu. Ada 10 detik Bang? Nggak nyampe. Tapi yang Abang lihat nih Bang, itu kira-kira jam berapa sih Bang kejadian? Jam 8 lah kalau nggak salah, tadi lupa tuh saya. Tapi pas ada gempa itu warga pada panik atau biasa aja Bang? Biasa aja sih, orang lagi di jalan kayak gini. Nggak terluka Bang ya? Ya, nggak terlalu. Namanya siapa izin Bang? Saya ada Chandra. Makasih Bang Adin. Tadi ada gempa, Abang ngerasa nggak Bang? Rasa ya. Yang Abang rasakan seperti apa Bang? Ya, goyangnya 3 kali goyang sih. Getarannya gede nggak Bang? Nggak, gede. Tapi Abang ngerasa goyang? Rasa Itu goyang. kira-kira jam berapa Bang? Jam 8 kurang lah, nggak salah. Lama nggak gempanya Bang? Nggak lama. Namanya siapa Bang? Rawi. Bang, izin, tadi kan ada gempa Bang di Bekasi. Yang Abang rasakan di Depok seperti apa Bang? Ya, goyang-goyang aja sedikit sih, nggak terlalu kencang sih gempanya. Pas kejadian Abang lagi ngapain Bang? Tadi lagi nunggu order begini. Itu getarannya lama nggak sih Bang? Caranya nggak terlalu lama, kira-kira berapa detik tadi ya? Cepet gitu. Ada 10 detik Bang? Nggak nyampe. Tapi yang Abang lihat nih Bang, itu kira-kira jam berapa sih Bang kejadian? Jam 8 lah kalau nggak salah, tadi lupa sih saya. Tapi pas ada gempa itu warga pada panik atau biasa aja Bang? Biasa aja sih, orang lagi di jalan kayak gini. Nggak terluka Bang ya? Ya, nggak terlalu. Namanya siapa izin Bang? Saya ada Chandra. Makasih Bang Adin. Tadi ada gempa, Abang ngerasa nggak Bang? Rasa ya. Yang Abang rasakan seperti apa Bang? Ya, goyangnya 3 kali goyang sih. Getarannya gede nggak Bang? Nggak, gede. Tapi Abang ngerasa goyang? Rasa Itu goyang. kira-kira jam berapa Bang? Jam 8 kurang lah, nggak salah. Lama nggak gempanya Bang? Nggak lama. Namanya siapa Bang? Rawi. Bang, izin, tadi kan ada gempa Bang di Bekasi. Yang Abang rasakan di Depok seperti apa Bang? Ya, goyang-goyang aja sedikit sih, nggak terlalu kencang sih gempanya. Pas kejadian Abang lagi ngapain Bang? Gempa dengan pusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dilaporkan telah membuat sejumlah bangunan ataupun rumah di Desa Cinangor, Loji, Karawang, Jawa Barat rusak. Adapun dari video yang ditampilkan atau beredar di media sosial, rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap. Ini tepatnya di plafon rumah yang ambruk, kemudian ada sejumlah barang juga yang berjatuhan akibat gempa ataupun getaran gempa yang terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Kerusakan ini cukup parah karena itu juga menimbulkan kegaduhan ataupun keributan yang ada di dalam rumah. Adapun terkait dengan gempa ini juga turut menimbulkan kepanikan warga. Lalu terkait dengan gempa, BNPB, tepatnya Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melalui media sosial segera memerintahkan jajaran untuk melakukan koordinasi awal untuk monitoring lapangan dan juga kajian cepat dengan BPBD baik di Jakarta ataupun di kota ataupun Kabupaten Bekasi, Tangerang, dan juga sekitarnya.
Sejauh ini, BNPB belum menerima adanya laporan mengenai dampak kerusakan infrastruktur ataupun korban jiwa. Meski begitu, BNPB tetap memantau dan juga melaporkan mengenai dampak gempa. Ya Allah. Hancur. Kemodal lagi. Aku gemulas ini sebenarnya. Ini kurang kuat ya ininya. Begitu saudara. Ya Allah. Hancur. Kemodal lagi. Aku gemulas ini sebenarnya. Ini kurang kuat ya ininya. Begitu saudara. Ya Allah. Hancur. Kemodal lagi. Aku gemulas ini sebenarnya. Ini kurang kuat ya ininya. Begitu saudara. Ya Allah. Hancur. Kemodal lagi. Aku gemulas ini sebenarnya. Ini kurang kuat ya ininya. Begitu saudara. Ya Allah. Hancur. Kemodal lagi. Aku gemulas ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat adanya satu gempa susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7. Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 20.35 waktu Indonesia Barat. Adapun berdasarkan hasil monitoring menunjukkan bahwa ada satu aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 2,1. Hal ini disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan resmi pada Rabu 20 Agustus malam. Gempa utama ini berpusat di darat sekitar 19 km tenggara Kabupaten Bekasi pada kedalaman 10 km. Gempa getaran ini dirasakan hingga wilayah Jabodetabek, Bandung, Cianjur hingga Pandeglang, Banten dengan intensitas yang berbeda. Meski begitu, BMKG menegaskan bahwa gempa susulan berkekuatan kecil sehingga tidak berpotensi menimbulkan kerusakan ataupun terkait dengan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh ini belum ada laporan mengenai terkait dengan kerusakan bangunan terkait dengan gempa utama ataupun gempa susulan. Namun di media sosial ada warga yang melaporkan bahwa gempa Bekasi menimbulkan kerusakan di dalam rumah. Adapun terkait dengan gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat ini, guncangannya cukup dirasakan cukup kuat oleh warga di berbagai wilayah di Kabupaten dan juga Kota Bekasi, termasuk di Kecamatan Tambun Selatan dan juga Mustika Jaya.
Seorang warga di perumahan Tambun bernama Fitri mengatakan bahwa dirinya merasakan getaran yang cukup kencang hingga menyebabkan air di akuariumnya tumpah ke lantai. Getaran gempa juga menimbulkan kepanikan warga sehingga mereka keluar dari rumah untuk melindungi diri dan juga mengamankan diri. Dikatakan oleh Fitri bahwa pintu rumahnya juga ikut bergetar dan juga menimbulkan suara keras saat gempa terjadi. Selain Fitri, juga ada seorang warga di perumahan Mutiara Gading Timur 2, Musti Jaya Kota Bekasi bernama Asila yang mengatakan bahwa guncangan ataupun getaran gempa ini cukup dirasakannya secara signifikan. Yang menyebut tembok rumah dan juga kaca lemari ikut bergetar. Ya Allah. Hancur. Kemodol lagi. Aku gemulas ini sebenarnya. Ini kurang kuat ya ininya ya. Itu saudara. Ya Allah. Hancur. Kemodol lagi. Aku gemulas ini sebenarnya. Ini kurang kuat ya ininya ya. Itu saudara. Ya Allah. Hancur. Kemodol lagi. Aku gemulas ini sebenarnya. Ini kurang kuat ya ininya ya. Itu saudara. Ya Allah. Hancur. Gempa dengan magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnumasi. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan. Baik. Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik, rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam ini sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribun Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya
sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah terjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh tim Depok, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.